Saat ini, kamu sedang menonton YouTube. Jujurlah pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mungkin kamu tidak merencanakannya. Satu video menuntun ke video lain, dan sekarang 20 menit sudah hilang begitu saja. Saya bukan ingin membuatmu merasa bersalah. Saya ingin memakai kebiasaan yang sama itu untuk sesuatu yang lebih baik. Dalam 10 menit ke depan, waktu di layar ini akan mengajarkanmu satu keterampilan yang memisahkan orang yang maju dari orang yang sekadar sibuk dan lelah. Ini berasal dari buku karya seorang profesor ilmu komputer bernama Cal Newport. Judulnya, Deep Work. Newport mengatakan semua pekerjaan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah deep work, kerja mendalam. Artinya fokus tanpa gangguan apapun pada sesuatu yang menuntut otak. Menulis laporan. Mempelajari keterampilan yang sulit. Memecahkan masalah yang sebenarnya. Itu melelahkan, dan itu menciptakan nilai yang nyata. Jenis kedua adalah shallow work, kerja dangkal. Ini adalah tugas-tugas mudah dan bersifat logistik yang bisa kamu lakukan sambil terganggu. Email. Pesan chat. Rapat tentang rapat. Kerja dangkal terasa produktif. Tapi hampir semua orang bisa melakukannya, jadi nilainya kecil. Kebanyakan orang menghabiskan seharian penuh di kerja dangkal, menyebutnya hari yang sibuk, dan tidak menghasilkan apapun yang benar-benar penting. Newport memberi kita rumus sederhana. Kerja berkualitas tinggi sama dengan waktu yang dihabiskan, dikalikan dengan intensitas fokusmu. Kamu bisa bekerja 8 jam dengan fokus rendah, atau 3 jam dengan fokus tinggi, dan 3 jam yang fokus itu bisa menghasilkan lebih banyak. Fokus adalah pengali. Dan hampir tidak ada yang melatihnya. Inilah kenapa gangguan begitu mahal. Saat kamu beralih dari satu tugas untuk mengecek ponsel, sebagian perhatianmu tetap tersangkut pada tugas yang lama. Newport menyebutnya residu perhatian. Jadi setiap kali kamu melirik notifikasi, kamu bukan hanya kehilangan beberapa detik. Kamu meninggalkan residu yang membuat sesi kerja berikutnya menjadi lebih lemah. Perhatian yang terbagi adalah pisau yang tumpul. Newport berpendapat bahwa deep work menjadi semakin berharga sekaligus semakin langka pada saat yang sama. Itu kombinasi yang jarang di pasar manapun. Ia lebih berharga karena ekonomi modern memberi imbalan pada dua kelompok orang. Mereka yang bisa menguasai hal sulit dengan cepat, dan mereka yang menghasilkan karya kelas atas. Keduanya menuntut fokus yang mendalam. Tapi deep work menjadi langka, karena hampir segala hal tentang kerja modern melawannya. Kantor terbuka. Pesan tanpa henti. Aturan tak tertulis bahwa kamu harus membalas dalam hitungan menit. Kita membangun tempat kerja yang membuat fokus hampir mustahil, lalu heran kenapa tidak ada yang bisa berpikir jernih. Bagimu, itu kabar baik. Ketika keterampilan berharga menjadi langka, sedikit orang yang masih memilikinya menang besar. Ada juga alasan yang lebih dalam kenapa ini penting. Untuk benar-benar mahir dalam apapun, kamu butuh latihan terarah. Artinya meregangkan diri sedikit melampaui kemampuanmu saat ini, dengan konsentrasi penuh, berulang kali. Kamu sama sekali tidak bisa melakukan latihan terarah sambil terganggu. Jadi kemampuan untuk fokus bukan hanya cara menyelesaikan kerja lebih cepat. Itu cara kamu menjadi unggul sejak awal. Jadi bagaimana sebenarnya cara membangun keterampilan ini? Newport memberi 4 aturan. Inilah inti praktis dari buku ini. Kalau kamu hanya mengingat satu bagian dari video ini, jadikan bagian ini. Aturan 1. Bekerjalah secara mendalam. Tekadmu terbatas. Kamu tidak akan begitu saja menemukan waktu untuk fokus saat sedang ingin. Kamu harus merancangnya. Pilih satu rutinitas dan buat otomatis, supaya kamu tidak perlu memutuskan setiap hari apakah akan berkonsentrasi. Newport menjelaskan beberapa gaya yang bisa kamu pilih. Gaya monastik memangkas gangguan hampir sepenuhnya, seperti penulis yang menyendiri di sebuah pondok.
Gaya bimodal membagi hidupmu menjadi periode fokus yang panjang dan waktu biasa. Gaya ritmik adalah yang paling realistis bagi kebanyakan kita. Blok fokus yang sama, waktu yang sama, setiap hari. Dan gaya jurnalistik berarti merebut fokus kapanpun ada celah. Intinya bukan gaya mana yang kamu pilih. Intinya fokus menjadi sebuah ritual, bukan suasana hati. Para tokoh besar menjaga fokus mereka dengan gigih. Psikolog Carl Jung membangun menara batu di hutan, dengan ruangan yang tak boleh dimasuki siapapun, hanya untuk berpikir dan menulis. Bill Gates terkenal mengambil pekan berpikir, saat ia menghilang sendirian dengan setumpuk buku. Dan ketika J.K. Rowling perlu menyelesaikan buku Harry Potter terakhir, ia menginap di suite hotel untuk lepas dari segala gangguan. Ini semua bukan soal bakat. Ini soal membela fokus dengan sengaja. Aturan 2. Rangkul kebosanan. Yang ini paling sulit, sekaligus paling penting. Kalau kamu meraih ponsel setiap kali merasa bosan, saat mengantre, di dalam lift, menunggu teman, kamu sedang melatih otakmu untuk tidak pernah tahan dengan fokus. Lalu kamu duduk untuk kerja sungguhan, dan pikiranmu menjerit meminta sesuatu yang baru. Solusi Newport tegas. Jangan beristirahat dari gangguan. Beristirahatlah dari fokus. Jadikan fokus sebagai default MU, dan jadwalkan gangguanmu alih-alih membiarkannya menguasai seluruh harimu. Biarkan dirimu bosan. Kebosanan adalah tempat latihan di mana perhatianmu menjadi kuat. Aturan 3. Bersikaplah tegas soal media sosial dan alat digital. Newport tidak anti teknologi. Ia menentang apa yang ia sebut pola pikir asal ada manfaat. Yaitu mempertahankan sebuah alat hanya karena ia menawarkan sedikit kemungkinan manfaat. Dengan logika itu, kamu akan mempertahankan segalanya, selamanya. Sebaliknya, berpikirlah seperti seorang perajin. Sebuah alat layak mendapat tempat dalam hidupmu hanya jika manfaatnya jelas melebihi biaya waktu dan perhatian yang ditimbulkannya. Ada ide lama di sini. Sejumlah kecil kegiatan mendorong sebagian besar nilai dalam hidupmu. Lindungi yang itu, dan pangkas sisanya tanpa rasa bersalah. Aturan 4. Keringkan yang dangkal. Perkecil kerja bernilai rendah supaya ia tidak membanjiri harimu. Newport menyarankan menjadwalkan setiap menit dalam harimu. Bukan untuk bertindak seperti robot, tapi untuk membuat pilihan yang sadar atas waktumu, alih-alih sekadar bereaksi pada siapapun yang mengirim email. Lalu tanyakan satu hal sederhana pada tiap tugas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih seorang lulusan baru yang cerdas mengerjakan ini? Kalau jawabannya beberapa minggu, itu kerja dangkal. Perkecil. Ia bahkan menyarankan waktu berhenti yang tegas, misalnya pukul 5:30 setiap sore. Tenggat yang tetap memaksamu memangkas yang tidak penting dan melindungi kerja yang penting. Satu kebiasaan menyatukan semuanya. Ritual penutupan. Di akhir setiap hari kerja, tinjau tugas-tugasmu, putuskan langkah berikutnya untuk masing-masing, lalu ucapkan satu kalimat yang jelas pada dirimu bahwa pekerjaan sudah selesai. Ini memberitahu otakmu bahwa ia boleh benar-benar lepas. Tanpa itu, tugas yang belum selesai terus berputar di kepalamu sepanjang malam, dan kamu tidak pernah benar-benar beristirahat. Fokus mendalam di siang hari menuntut istirahat yang nyata di malam hari. Inilah bagian yang dilewatkan kebanyakan orang. Deep Work sebenarnya bukan buku tentang produktivitas. Ia adalah argumen tentang bagaimana menghabiskan hidupmu. Kita tidak merasa paling baik saat santai dan terganggu. Kita merasa paling baik saat sepenuhnya tenggelam dalam sesuatu yang cukup sulit hingga menuntut seluruh perhatian kita. Pikiran yang berserakan melayang ke arah yang keliru. Pikiran yang fokus tidak punya ruang untuk itu. Dalam arti yang sebenarnya, kita menjadi apa yang kita pilih untuk kita perhatikan. Jadi mari kita rangkum. Bekerjalah secara mendalam, dengan menjadikan fokus sebuah ritual harian. Rangkul kebosanan, supaya perhatianmu tetap kuat. Bersikaplah tegas dengan alat-alat yang mencuri waktumu.
Dan keringkan kerja dangkal yang memenuhi harimu dengan gerak tapi tanpa makna. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Jangan mencoba keempat aturan sekaligus. Cukup pilih satu blok 90 menit besok. Ponsel di ruangan lain. Satu tugas. Tanpa tab yang terbuka. Lalu lihat apa yang kamu hasilkan. Dan sadari apa yang baru saja terjadi di sini. Kamu menghabiskan 10 menit di YouTube, dan kamu pergi membawa keterampilan yang nyata, bukan perasaan hampa. Itulah seluruh tujuan channel ini. Kalau itu jenis waktu layar yang kamu inginkan lebih banyak, subscribe. Buku berikutnya adalah Digital Minimalis, yang membahas cara merebut kembali perhatianmu dari aplikasi seperti yang satu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.